Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bersyukur masih dapat berjumpa kembali di channel Jalan Surga ini, tentunya dengan masih diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin, dan semua kenikmatan serta karunia-Nya tak kurang dari suatu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Tak lupa juga seperti biasanya, sebelum kursi dilanjutkan, untuk lebih dahulu marilah sama-sama kita menyampaikan salawat dan salam tentunya hanya kepada beliau, junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang mana sama-sama kita ketahui berkat beliaulah kita semuanya, khususnya umat muslim dimanapun saja berada, telah dikeluarkan dari alam kegelapan dan telah menuju alam nur atau cahaya seperti apa yang kita rasakan saat ini. Amin, amin ya robbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Baiklah kaum muslimin rahimatullah, sahabat Jalan Surga dimanapun saja berada yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini Abah Gusli akan membahas tentang ciri-ciri atau tanda beberapa di antaranya orang yang terkena sihir, pelet atau guna-guna. Supaya apa? Supaya di sini kita tidak selalu suudzon, berprasangka buruk, akhirnya menuduh seseorang tanpa dasar dan bukti. Nah, buktikan dulu ya, cari dulu kebenarannya. Dengan cara apa? Nah, disinilah pada kesempatan kali ini akan Abah Gusli bahas tuntas. Silahkan dipelajari, dan nanti jika ingin berkonsultasi bagaimana solusinya, bagaimana untuk kedepannya, bisa berkonsultasi langsung di bawah video ini. Di kolom deskripsi itu ada nomor WhatsApp Abah Gusli, silahkan nanti disampaikan, dan itu bersifat gratis ya. Baiklah sahabat Jalan Surga yang dirahmati Allah, ciri mistos dan kepercayaan yang telah diyakini oleh masyarakat terhadap adanya ilmu hitam ya, sejenis guna-guna, pelet, gendang dan lain sebagainya, itu tentunya dengan tujuan masing-masing saudaraku. Untuk apa dan pada siapa ia hendak menggunakan ilmu tersebut? Yang jelas ilmu hitam atau pelet sudah pasti untuk digunakan hal yang tidak baik ya. Jadi di sini perlu Abah Gusli tegaskan, kenali dulu ciri-ciri orang yang terkena ilmu pelet atau guna-guna. Siapa tahu ada di antara saudaraku yang terkena di sekitar saudaraku itu tinggal saat ini, bisa jadi saudara, teman, sahabat dan sebagainya. Kenali dulu ciri-cirinya, baru nanti bisa memutuskan dan mencari solusinya bagaimana ya. Supaya apa? Supaya jangan asal menyimpulkan seseorang terkena ilmu pelet atau guna-guna sebelum menelitinya ya. Teliti dulu dengan jelas, diselidiki terlebih dahulu agar tidak menjadikan fitnah atau seuzon. Nah, itu yang harus digarisbawahi. Karena begini saudaraku, ciri-ciri orang terkena ilmu pelet atau guna-guna itu terlihat jelas dari perubahan orang itu. Dengan perilaku sehari-harinya saja kita sudah bisa melihat perubahan perilaku yang sangat drastis tersebut itu menjadi salah satu ciri yang sudah terkena ilmu guna-guna atau pelet. Bahkan seseorang pakar supranatural atau tokoh sakti atau dari praktisi kejawen maupun para sebagian dari para ulama juga mengungkapkan ciri-ciri yang terkena pelet atau guna-guna itu. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan ciri-ciri orang terkena pelet atau guna-guna dilihat dari seperti apa dampak orang yang terkena pelet atau guna-guna tersebut. Nah, jadi begini saudaraku, seringkali yang umum ini ya, manusia ini gagal untuk melihat bahwa pengaruh ilmu pelet itu bisa berdampak lebih luas terhadap hidup orang yang bersangkutan. Sama halnya dengan ilmu hitam atau santet yang tujuannya itu tidak baik, bukan sekedar menjadikan orang itu mabuk payah. Nah, sebelum itu ada dampak buruk ya, dampak buruk lain bila mana seseorang terkena pelet atau guna-guna. Pada kesempatan ini Abah akan menjelaskan ciri-ciri 5 di antaranya ya. Berikut ini
penjelasan 5 ciri atau dampak dari orang terkena ilmu pelet atau guna-guna. Silakan disimak hingga selesai. Yang pertama, hancurnya ikatan rumah tangga korban pelet atau guna-guna ini ialah seorang yang sudah berpasangan atau bahkan sudah berumah tangga. Bukan tidak mungkin saudaraku, hubungan rumah tangganya ini akan menjadi rusak dan berakhir. Karena apa? Ya pengaruh ilmu pelet yang dikirimkan oleh orang tertentu. Meskipun memang tidak sering kali jika ada suatu hubungan atau ikatan rumah tangga itu bisa tertembus serangan pelet. Nah, itu tandanya ada keretakan dalam hubungan rumah tangganya, di mana keretakan inilah telah disusupi ilmu pelet. Itu menjadi sesuatu yang buruk jika kemudian rumah tangganya hancur akibat ada pengaruh ilmu hitam atau pelet guna-guna terhadap seseorang pasangan rumah tangga itu sendiri. Ya, terlebih lagi bila orang terkena pelet itu sampai lupa dengan suami atau istrinya, lupa dengan anak-anaknya, lupa dengan rumah tangganya. Nah, kalau itu sudah dia melupakan semuanya, itu diantara tanda-tandanya bagi untuk saudaraku sudah berumah tangga. Kemudian yang kedua, saudara harus paham, ciri yang kedua itu dia mati rasa dan tidak menyukai siapapun. Nah, mati rasa ini adalah ciri-ciri atau dampak kedua dari orang yang terkena ilmu pelet. Karena begini saudaraku, bukan tidak mungkin target akan mati rasa terhadap orang lain. Bahkan korban pun tidak bisa jatuh hati kepada siapapun. Ya, yang kena pelet itu nggak bisa lagi membuka hatinya untuk siapapun itu. Walaupun yang menyukainya banyak. Ya, dari konglomerat, orang kaya, pejabat, cantik, tampan dan sebagainya. Akhirnya apa? Sehingga sampai bertahun-tahun pun tidak kunjung move on dan tidak ada perubahan sama sekali. Nah, hal ini biasanya terjadi karena kekuatan pelet sudah terikat di dalam jiwanya. Sehingga apa? Tidak dapat merespon perhatian dari siapapun. Inilah yang namanya sudah mati rasa. Hanya satu cinta sampai mati, tidak mau dia berbagi hati kepada siapapun, tertutup mata hatinya. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, memilih dan membela orang yang jelas-jelas salah. Nah, ini menjadi ciri atau dampak ketiga dari pengaruh pelet, yaitu bisa berdampak buruk pada penilaian. Ya. Jadi si korban ini selalu membela orang yang dia suka, walaupun sudah jelas orang yang dicintainya itu sudah tidak peduli sekalipun orang yang dibilangnya ini jelas-jelas salah. Semua yang dilakukan orang ini terasa benar-benar di mata dia karena pengaruh ilmu pelet. Salah, perbuatan kekasihnya itu salah, tapi tetap saja juga dibela. Tidak pernah ada salahnya. Menurut dia benar dan benar. Sudah dibutakan mata hatinya. Nah, sudah tidak mau lagi, bahkan mendapat satu nasihat orang lain tidak ada dipedulikannya oleh dia. Sehingga lama-kelamaan orang yang terkena pelet ini akan dijauhi orang-orang di sekelilingnya. Karena apa? Ya karena keegoisannya, karena kedunguannya sendiri mempertahankan prinsip yang salah dan itu dipertahankan sehingga dikucilkan oleh orang lain, bisa jadi saudaranya, sahabat atau teman-temannya. Los masa bodoh kata dia. Nah, itu cinta buta yang tidak lagi berpikir secara akal sehat. Kemudian yang keempat, memaksakan hubungan yang tidak masuk akal. Ciri atau dampak yang keempat dan pengaruh pelet adalah korban yang akan memaksakan diri untuk bertahan di dalam sebuah hubungan yang tidak sehat, meskipun dalam hubungan ini sudah banyak disakiti. Tapi mau meninggalkan pun tetap nggak sampai hati. Seakan-akan sulit untuk berpikir dengan benar. Mati-matian tetap selalu berusaha untuk bertahan dalam sebuah hubungan yang sebenarnya sudah tidak membahagiakan. Penuh dengan tipu daya, penuh dengan tipu muslihat, penuh dengan pertengkaran, cekcok dan sebagainya. Tapi itulah, dia tetap mempertahankan anehnya, tidak mau melepaskan. Nah, itu hati-hati kalau sudah ada tanda seperti itu. Di antaranya itu berarti sudah dalam ikatan suatu pelet. Kemudian yang kelima saudaraku, menjadi budak cinta. Nah, ciri atau dampak buruk yang kelima dari pengaruh ilmu pelet ialah menjadikan korbannya sebagai budak cinta dan menuruti apa saja keinginan pasangan asalkan pasangannya itu bahagia.
sampai habis harta dan benda, kehormatan, semua yang ia punya sampai ludes. Nggak sadar lagi tuh, diminta jam tangannya kasih, minta HP-nya kasih, minta duitnya kasih, minta belikan makanan, bahkan minta mobil, minta uang berapa ratus juta pun dikasih. Bahkan kehormatannya pun dikasih dengan cuma-cuma. Ludes semuanya, tidak tersisa, bahkan sampai kepikiran siang dan malam hingga tidur pun sudah tidak bisa tenang lagi. Seakan apa? Tidak ingat sudah banyak yang ia korbankan. Ia rela melakukan apa saja yang dia minta demi untuk membahagiakan orang yang disayangi tersebut. Nah, ini sudah jelas saudaraku, merupakan suatu rasa suka yang berlebihan. Ya, suatu rasa suka yang memang sudah over di bawah kesadaran, di bawah hukum akal sehat manusia. Nah, artinya jika kelima dampaknya terjadi pada seseorang, maka lebih baik pengaruhnya segeralah dihilangkan. Dengan cara apa? Banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat, ya. Artinya tidak harus menyerah, bisa diobati kok. Dan khususnya mungkin di antara saudaraku sedang menyimak video dari ini hingga selesai, ada yang mengalami hal seperti itu, silahkan nanti bisa dikonsultasikan langsung di nomor WhatsApp Abah Gusli secara pribadi. Nomor WA-nya ada di bawah video ini. Silahkan nanti diambil, konsultasikan, dan itu semuanya bersifat 100% gratis, tidak ada mahar, tidak ada biaya, ya. Baiklah kaum muslimin rahimatullah, sahabat surga yang dirahmati Allah, Abah Gusli rasa cukupkan sampai sini dulu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada salah dalam penyampaian kata-kata atau ucapan, dan terima kasih Abah Gusli ucapkan. Di akhir kata Abah Gusli akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.